Saya akan menceritakan Tugu Ampera dan cerita warga desa Kolam diasingkan Gegara di stigma PKI. Tugu amanat perjuangan rakyat Ampera menjadi salah satu tanda bahwa kemelut tragedi Lubang Buaya atau yang disebut Soekarno dengan gerakan 1 Oktober berimbas hingga ke wilayah Sumatera Utara. Di dalam tragedi itu, Partai Komunis Indonesia yang dipimpin DIPA Nusantara Aidit disebut ingin menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dengan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira. Pasca kejadian itu, gerakan Gayang PKI menguncak di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan dan sekitarnya. Tugu Ampera pun menyimpan kisah tersendiri tentang peristiwa itu. Kampung Kolam. Tugu ini yang berlokasi di Desa Kampung Kolam, Kabupaten Deli Serdang ini masih berdiri kokoh, berada di dekat parit dan di belakang terdapat hamparan sawah. Seorang penulis bernama Ismail Pong yang lahir di Desa Kolam pun menceritakan secara singkat kisah di balik Tugu Ampera di dalam bukunya berjudul Muleh. Pada masa itu, Desa Kolam yang awalnya disebut Desa Kolam disinyalir sebagai tempat persembunyian dan berkembangnya PKI. Hal ini didasari karena adanya aktivitas organisasi Barisan Tani Indonesia atau BTI yang merupakan sayap PKI. BTI ini kemudian disebut menghasut dan memasukkan ideologi komunis kepada petani dan buruh perkebunan asal Jawa. Desa itu pun kemudian sebagai basis PKI. Alhasil, pemuda Pancasila dan Himpunan Mahasiswa Islam HMI masuk dan menyerbu Kampung Kolam untuk menumpas PKI pada 25 Oktober 1965. Namun upaya itu mengalami kegagalan dan mengakibatkan 2 orang tewas, yakni M. Jacob dan Adlin Prawira dari PP. Jenazah keduanya ditemukan dalam parit Kobah di Dusun Sukma. Sebagai bentuk penghormatan atas keduanya, dibangunlah Tugu Ampera di pinggir parit tersebut. Sejarawan Kota Medan, M. Aris Rizky Lubis menjelaskan memang operasi Gayang PKI mulai menguat pasca tragedi Lubang Buaya. Sejumlah kelompok yang pro pemerintah mulai bergerak untuk melakukan sweeping di sejumlah daerah yang disinyalir basis PKI. Memang anggota PKI di Medan dan sekitarnya cukup besar. Hal itu ditandai adanya 15.000 orang yang datang ke lapangan Merdeka untuk merayakan ulang tahun PKI pada tahun 1960-an. Wilayah yang disasar ialah lokasi perkebunan dan pertanian. Kampung Kolam yang berada cukup jauh dari perkotaan menjadi daerah yang sangat dicurigai karena sangat memungkinkan menjadi basis PKI. Masa itu, Jacob dan Adlin merupakan tokoh yang cukup bersuara lantang mengumandangkan untuk membunuh hanguskan PKI. Keduanya diculik oleh kader PKI dan dibawa ke Kampung Kolam. Lalu keduanya dibunuh dan mayatnya disembunyikan di parit. Si Adlin diculik di sekitar Jalan Serdang dan si Jacob di daerah Titisewa. 2 orang ini tokoh yang cukup vokal dan berperan cukup sentral untuk menumpas PKI. Tugu itu kemudian dibangun untuk mengenang keduanya. Aziz mengungkapkan yang kemudian diperhatikan melihat peristiwa itu kebetulan pada warga Kampung Kolam yang tanpa sadar menjadi anggota PKI.
Pasalnya, perekrutan PKI tak jarang dibalut dengan pemberian alat untuk bercocok tanam serta berkebun pangan. Jadi misalnya warga desa diberi cangkul arit dan beras harus masuk ke dalam organisasi PKI. Kepala Desa Kolam, Jupri Purwanto, mengungkapkan Tugu Ampera, lebih akrab disebut sebagai Tugu Pemuda Pancasila. Pasalnya, tugu itu dibangun olehnya warganya dengan tugu untuk mengenang dua kader PP yang tewas dibunuh warga setempat. Berdasarkan kesaksian orang tua terdahulu yang didapatnya, memang situasi sangat mencekam. Pasca kejadian itu, upaya dari pemerintah untuk membersihkan desa dan pengaruh PKI gencar dilakukan. Bahkan, itu ditandai dengan diangkatnya kepala desa dari kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi sehari setelah pembunuhan itu, warga di Spading dan beberapa yang dianiaya dan sejumlah warga yang terlibat dalam PKI melarikan diri dari desa. Pastinya warga di sini tak berani keluar rumah hingga ada yang bersembunyi di sawah. Namun yang menjadi persoalan kemudian bukan detik-detik menegangkan itu, tapi stigma yang dilekatkan kepada warga desa Kolam sehingga merasa diasingkan. Warga setempat sulit menduduki jabatan dan pekerjaan. Sedangkan generasi muda banyak berhenti sekolah karena kaum tua menganggap pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, sebab timbul di benak kaum tua setinggi apapun anaknya sekolah pasti tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Warga di sini sangat merasa tertinggal, diasingkan dan tidak dapat mendapatkan perhatian latar belakang yang kelam itu. Warga desa Kolam jadi dikenal oleh orang sangat tertinggal dalam segala hal. Memasuki masa reformasi di tahun 1998, barulah warga desa Kolam mendapatkan menghirup udara segar dari kesesakan stigma PKI yang ditempel sejak 1965.